Jadi kunci yang paling utama adalah dapetin hatinya Tuhan. Supaya kita ngerti ini hatinya Tuhan, Tuhan berkenan gak? Tuhan tuh maunya buka atau nutup ya? Dan waktu kita dapetin hatinya Tuhan, perkenanan Tuhan, seperti Daud mengejar Tuhan, perkenanan Tuhan. Disitulah kita akan mengerti dan kita tetap sangat bersyukur karena kita tetap tahu Tuhan selalu baik buat kita. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Hari-hari ini diberkati sama Tuhan. Amin. Saya perhatikan terus ya tuntunan Tuhan buat gereja kita dan buat kita yang ada di dalam gereja ini khususnya. Tuhan tuh beberapa minggu belakangan ini saya perhatikan hamba-hamba Tuhan terus berbicara mengenai pintu yang terbuka ya saudara ya. Benar ya? Kemarin juga ada di Menara Doa juga kan masih membahas tentang pintu yang terbuka dari sisi yang lain saudara ya. Nah jadi hari ini saya enggak ngebahas pintu terbuka lagi saudara karena saat ini pintunya juga tertutup ya. Di luar juga pintunya tertutup kan. Jadi hari ini justru yang mau saya bahas adalah bagaimana kalau pintunya tertutup gitu loh saudara ya. Karena kita nggak bisa lari dari kenyataan bahwa memang sih kita kepengennya sih terbuka, semuanya terbuka maunya ya. Pintu mujizat terbuka, pintu berkat apalagi seneng banget kalau pintu berkat terbuka. Pintu pertobatan pasti Tuhan sedang buka hari-hari ini. Tapi kalau yang kita hadapi ternyata kebalikannya, apa yang menjadi sikap kita? Apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan? Ya ini yang kita akan bahas hari ini saudara. Nah sebelum kita masuk ke situ ke firman Tuhan lebih dalam lagi saudara, saya pengen nanya dulu nih, berapa banyak di antara kita yang pernah punya pengalaman bener-bener bukan pintu secara rohani atau yang secara yang spirit-spirit gitu bukan ya saudara, tapi beneran pernah ngadepin pintu yang harusnya terbuka tapi ternyata tidak mau terbuka. Pernah gak ngalamin begitu saudara? Pernah ya? Di Menara Doa Jumat yang lalu ya Yopa juga cerita di situ ada kesaksian teman kita pintunya ketutup ya, pintu di rumah ketutup dia nggak bisa masuk. Saya ingat juga ada salah satu teman kita yang dia tuh jaga anak umur 2 tahun ya, 2 tahun mungkin seumur Silo ini umur berapa nih? 3 kali ya? Ini umur 2 tahun, 3 ya? Berapa? Umur 3 ya? Berarti lebih kecil dari dia. Jaga anak umur 2 tahun terus dianya gak ada siapa-siapa, keluar buang sampah ceritanya. Terus pintunya ketutup, jeblak. Si cecenya di luar, anak kecilnya di dalam, suruh buka pintu gak ngerti saudara. Sampai akhirnya singkat cerita diterminate sama majikannya karena dianggap gak bertanggung jawab. Ini kok buang sampah, makanya gara-gara saya dengar ceritanya dia kalau buang sampah di rumah gak ada orang, biasanya saya pastikan bahwa pintunya gak bakal ngejeblak sendiri, diganjel gitu. Maksudnya ditarik gitu ya, supaya pintu besinya itu gak sampai jeblak sendiri, akhirnya saya nongkrong di luar deh gitu ya. Nah jadi saudara, dalam keadaan atau pengalaman kita sehari-hari, kita lumayan sering menghadapi pintu yang seharusnya terbuka tapi nggak bisa terbuka. Saya sendiri juga pernah ngalamin saudara ya. Yang pertama yang cukup berkesan, pintu depan ini loh saudara. Pas mau masuk ke kantor, harusnya masuk kan, tinggal buka pintu ceklek-ceklek. Di sini tuh pintunya ada 2 ya. Ada pintu besi, ada pintu kaca. Pintu besi dulu atau pintu kaca dulu ayo? Dari luar, kalau dari luar. Pintu besi dulu atau pintu kaca dulu? Ketahuan gak pernah buka pintu. Kalau dari luar pintu apa dulu? Oke. Jangan berantem. Tenang. Kalau dari luar, untuk di tempat kita ini pintu kaca dulu. Kan pintu kaca yang ada welcome home, logonya GBI gitu ya kan. Kalau gak percaya nanti pas kali keluar pintu lihat coba di atas, ini pintu kaca dulu atau pintu besi dulu ya. Jadi kalau dari luar tuh ini pintu kita kaca dulu. Makanya mereknya itu tulisannya selalu kelihatan walaupun pintu besinya di dalam ketutup gitu. Nah jadi ini lapisan pertama pas saya datang buka pintu aman, buka seperti biasa. Pas lagi mau buka pintu berikutnya si pintu besi kan angkatnya dari bawah ke atas ya. Tahu ya? Kalau pintu besinya ini kan nggak mungkin pintunya begini ya kan. Pintunya dari bawah ke atas. Pas lagi dari bawah ke atas, set, loh ternyata dia nyangkut
dia stuck gitu, cuman kebuka 30 cm, badan segede gini 30 cm mana muat ya, gitu. Jadi pas lagi stuck seperti itu saya sampai koclak, tutup, naikin lagi, tutup, naikin, kan berisik tuh, cerot, gubrak, serot gitu lagi ya, terus menerus sampai tetangga sebelah ngelongok, kenapa, ini pintunya nggak bisa dibuka, saya bilang gitu ya. Nah itu sekali, mestinya bisa masuk jadi nggak bisa masuk gara-gara pintunya tertutup ya, nggak bisa terbuka dengan baik. Lalu berikutnya lagi, pernah lagi ngalamin pintu koper. Ya itu suami saya sih yang lebih ngalamin ya, saya terima ceritanya doang. Jadi koper itu kan biasa pakai nomor tuh. Ini udah diputar nomornya, passwordnya si nomor ini harusnya udah bener, tapi kok nggak bisa gitu ya. Ternyata si bapak yang tamu yang 2 minggu yang lalu, pas lagi mau pulang juga malam-malam telepon suami saya, wah koper saya nih kok kuncinya nomornya udah bener tapi kok nggak bisa kebuka katanya gitu ya. Sama pengalamannya gitu ya, udah dibilang, udah tenang aja, pasti bisa, pasti ada jalan, pasti bisa terbuka gitu ya. Nah nanti ceritanya bersambung ya, ini saya intro dulu nih di depan ya. Itu kedua, lalu ketiga. Nah pengalaman yang ketiga itu waktu awal bulan Oktober ini, kami sekeluarga, saya sama suami, kan kita tuh pergi sama-sama liburan ke Jepang sama Andre Shelly, kenal ya, ya Andre Shelly dan kedua anaknya. Nah jadi ini tuh perjalanan yang lucu saudara, kita tuh total 6 orang, tapi 6 orang ini 3 pesawat yang berbeda berangkatnya. Jadi perginya berdua gitu. Beda-beda semuanya, beda 2 jam. Nah kami kloter pertama, ya saya sama suami saya kloter pertama, nyampe duluan. Nah terus kloter kedua tuh Shelly sama anak yang kecil sama Ella. Lalu kloter terakhir Andre sama anak yang gede sama Emma. Nah itu ceritanya nggak usah diceritain lah, pokoknya itu gara-gara mereka salah booking lah gitu ya. Tapi semuanya tuh pasti ada kebaikannya gitu kan. Nah yang kita tuh pesen 1 apartemen untuk tinggal sama-sama. Nah waktu sebelum berangkat saya udah terima nih emailnya, yang pesen tuh Andre gitu. Udah terima email, saya pikir udah biasa pesen pakai Airbnb, nanti sampai sana baru saya liatin lagi cara masuknya gimana. Yang penting udah terima dulu emailnya. Ternyata waktu udah nyampe ke sana, saya cari-cari ini passwordnya si pintu itu nomor berapa, cara ngambil kuncinya gimana, nggak dijelasin ternyata di email itu. Jadi walaupun udah sampai tempatnya, kita nggak bisa masuk pintu gitu. Padahal udah planningnya nanti yang kita berdua ini taruh barang dulu di situ. Nah kita yang masuk duluan, kita yang check in, sehingga nanti kloter kedua dan ketiga udah tinggal masuk aja, udah tinggal nikmatin. Tapi ternyata tidak seperti yang direncanakan begitu ya. Beda dari yang dibayangin. Karena kenapa? Nggak punya passwordnya. Nanti akan bersambung ceritanya ya saudara ya. Nah coba sekarang kita mau lihat dulu firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini. Jadi hari ini kita diingatkan kembali Yesaya 22 ayat 22. Kita baca sama-sama, yang bisa baca Indonesia bahasa Indonesia, yang bisa cungmennya silahkan baca cungmennya. Oke, ready? Oke, yang baca cungmen siapa? Chinese? Ya tante-tante yang bisa Chinese boleh bahasa Chinese-nya ya. Oke, 1, 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kita tuh ya kadang-kadang kalau baca firman, gini loh, jangan curang. Kita maunya yang enak aja, kita maunya pokoknya pintu terbuka. Jadi belakangnya tuh nggak dibaca tuh sampai habis gitu ya. Pokoknya kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup. Tapi yang bagian belakangnya kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada yang dapat membuka, kita nggak mau perkatakan. Nanti jalannya tertutup, nanti jodohnya tertutup gimana, nanti berkatnya tertutup gimana. Tapi firman Tuhan ini komplit. Tuhan tuh bisa buka dan Tuhan bisa tutup. Begitu ya. Nah hari ini kita lihat bahwa ternyata tidak selamanya pintu tertutup itu tidak baik. Karena di dalam Tuhan, segala sesuatu tuh Tuhan bisa jadinya baik. Begitu. Ya, coba kita lihat contoh di Alkitab. Ingat saudara waktu Nuh dipanggil sama Tuhan untuk
disuruh sama Tuhan membangun satu bahtera, ingat ceritanya ya. Karena Tuhan marah banget, Tuhan mau hukum bumi ini, mau dikasih hujan terus menerus, mau ditenggelamin semua manusia-manusia yang ada, cuman Tuhan selamatin Nuh dan juga suruh panggil binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Ingat ya cerita itu. Nah setelah semuanya ready masuk, ya singkat cerita kapalnya atau bahteranya udah jadi, kita pernah juga ke sana. Contohnya ya kan bahtera Nuh di Noah Ark itu kan ada. Nah setelah semuanya masuk ready, Kejadian 7 ayat 16 ya dikatakan ini firman Tuhan catat bahwa Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Siapa yang menutup pintu itu? Tuhan. Ya, kita baca sama-sama ya. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu sama-sama 2, 3. Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, saya ulang lagi nih. Tujuan Tuhan menutup pintu bahtera itu baik. Bayangin kalau pintu bahteranya nggak ditutup. Kita bayangin aja, hujan hitam kayak kemarin itu bayangin si Nuh tuh ngalamin hujan hitamnya tuh berhari-hari tuh. Hujan besar aja di rumah kita, kalau kita lupa nih misalkan nutup jendela, apa yang terjadi? Wes, banjir masuk ke rumah ya toh. Ini udah ditutup aja, ada lubang exhaust fan di dapur saya nih ya. Itu kalau hujan gede, exhaust fan-nya itu ternyata dia memberi jalan air itu masuk. Jadi di daerah tempat cuci piring tuh kalau pas lagi hujan gede kayak gitu, itu bisa ngembang ada airnya. Nah, apalagi bayangin kalau hujan yang lebat seperti itu, bahteranya orang-orang sih semua udah masuk ke bahtera, binatang-binatang udah masuk ke bahtera. Tapi kalau pintunya nggak ditutup, waduh, ewes-ewes bablas anginnya. Ya, ewes-ewes masuk semua air hujannya, ya toh. Nah makanya Tuhan tahu ini lebih baik ditutup. Jadi Tuhan tuh kan tahu ya dalam hidup kita, ini yang terbaik buat anakku ini lebih bagus sekarang jalannya ditutup nih. Kalau jalannya nggak ditutup, nanti dia salah jalan, nyasar nanti dia. Makanya ada kalanya Tuhan akan menutup jalan yang dimana tidak berkenan untuk kita lalui. Ya, nah jadi selalu ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Dan bahwa tidak selamanya pintu tertutup itu tidak baik. Kita ingat ya Roma 8 ayat 28 ya bahwa kita itu tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, katakan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Stop sampai sini dulu, berapa banyak yang mengasihi Tuhan coba? Nah berarti kalau kita mengasihi Tuhan, berarti Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kita-kita ini loh yang mengasihi Tuhan. Apalagi ada lanjutannya nih, yaitu siapa? Bukan hanya kita yang mengasihi Dia, tapi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita semua ada di tempat ini, kita percaya bahwa kita ini adalah umat-umat pilihan Tuhan yang dipilih dan dipanggil sama Tuhan dan disayang sama Tuhan, sehingga Tuhan tuh selalu mau yang terbaik buat kita. Kasih tahu dulu kiri kanannya, Tuhan mau yang terbaik buat kamu. Haleluya. Nah, ingat itu baik-baik saudara ya. Nah sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih ya. Oke, fasten your seat belt, siap-siap ya. Oke, berikutnya sekarang kita lihat firman Tuhan. Roma, kita belajar dari Roma pasal yang kelima ayat 3 dan 4. Ini ayat versi umum yang biasa Alkitab kita bunyinya seperti ini. Ya, kita baca dulu lah. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita lanjut ke ayat 4-nya dulu. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jujur ya, baca ayat ini saya sendiri agak susah untuk mudeng ngerti ini maksudnya Tuhan apa ya. Tapi ternyata sekarang ini ya kita ini sangat terbantu dengan berbagai macam terjemahan Alkitab ya.
Jadi Alkitab bahasa Indonesia pun saja ada beberapa terjemahan yang berbeda untuk memudahkan kita belajar firman Tuhan. Ya, kita yang berbahasa Indonesia, aku nggak ngerti ya kalau yang Chinese tuh ada terjemahan lain apa enggak, aku nggak ngerti. Yang ngerti Chinese boleh coba selidiki ya. Tapi bahasa Indonesia itu ada versi lain yang ternyata lebih gampang banget untuk dicerna gitu ya. Nah, saya ambil dari firman Allah yang hidup. Jadi FAYH itu artinya firman Allah yang hidup. Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup. Dan dari sini, langsung kayak jelas banget. Oh, ini toh maksudnya. Ya, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita karena menolong kita belajar bersabar. Jadi ini Alkitabnya versi, kalau ini keluaran dari LAI juga, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, sejauh yang keluarinnya itu LAI, itu pasti benar bukan Alkitab ajaran sesat. Ya, karena beberapa waktu yang lalu itu di toko buku kita ada jual juga Alkitab dalam versi yang berbeda. Terus ada yang pembelinya itu protes sama yang jualan di toko buku hari Minggu ya. Kak, ini kok Alkitabnya terjemahannya beda sama yang biasa kita baca. Dia kayak merasa, aduh kok jadi beda ya, nggak sama di gereja ngomongnya apa, ini kok ngomongnya apa, kok beda gitu ya. Nah, tak kasih tahu, jadi memang bukannya Alkitabnya Alkitab gereja yang berbeda, apalagi sampai nanti terjemahin, kalau Alkitabnya di GBI Hongkong itu Alkitabnya beda sendiri. Enggak, saudara ya. Tapi karena memang banyak terjemahan-terjemahan dalam versi yang lain. Nah, kita lihat ya terjemahan versi ini jadi langsung jelas banget gitu. Nah, saya hubungannya apa dengan pintu yang tertutup? Waktu kita ngadepin pintu yang seharusnya terbuka tapi tidak terbuka, waktu saya ngadepin pintu yang harusnya biasanya lancar-lancar aja masuk, kalian juga kan gak pernah ngalamin masalah toh masuk ke gereja, tinggal dorong pintunya buka masuk ya kan. Waktu saya ngalamin itu keadaan yang gak enak sebetulnya, keadaan yang gak nyaman. Waktu kita mengharapkan, kita sedang berdoa buat sesuatu, Tuhan buka pintu, buka jalan untuk masalahku ini, tapi ternyata masalahnya masih gak selesai dan pintunya masih gak terbuka. Tuhan, aku berdoa buat bisnisku ini dibuat lancar jaya gitu ya, tapi ternyata malah mampet pet gitu ya. Loh, ini kok pintunya malah tertutup. Itu kan keadaan yang gak enak, kesulitan buat kita. Ya toh? Tapi di sini ternyata firman Tuhan ngajarin kita bahwa waktu kita diizinkan sama Tuhan melewati masa yang gak enak itu, Tuhan tuh punya maksud. Yang pertama, supaya kita ini belajar tetap bersukacita. Sekalipun apa yang kita hadapi itu gak enak. Haleluya. Bisa tetap bersukacita. Belajar mulai dari yang kecil-kecil, saudara. Ketinggalan bus itu gak enak, saudara. Apalagi ketinggalan busnya, next busnya tuh masih lama, 20-30 menit, itu bete banget. Tapi mulai dari hal yang kecil, itu kan juga pintu yang tertutup tuh. Harusnya pintunya terbuka buat kita, tapi keburu tertutup, keburu pergi pula. Ya kan? Tapi lewat hal-hal yang kecil, ayo kita belajar menghadapi situasi yang gak enak, tetap bersukacita. Jadi waktu tadi saya sama suami ngadepin kayak tadi tuh, yang balik cerita yang tadi di Jepang itu, saudara. Ceritanya kan mau happy-happy ya atau mau jalan-jalan tuh ya. Ternyata rencananya mau masuk, nggak bisa. Ya udah, kita bikin asik aja. Belum bisa buka pintu, kita jalan-jalan dulu sekeliling daerah situ. Kita cari makan, malah dia dapat tempat pijet gitu ya. Jauh-jauh ke Jepang pijet tante. Padahal di sini juga bisa pijet ya Om, biasanya pijet sama si Om nih. Ya kesana dia ketemu, dia lihat di depan ada tengkorak gitu, itu tengkorak bukan gambar apa sih, pajangan tengkorak gitu. Dia langsung nyangkut, berhenti langsung. Wah ini yang aku cari-cari nih, tukang pijet Jepang yang tulangnya dia tuh ada yang nggak benernya gitu, mengsle apanya gitu kan. Aku pijet sini ya udah sono pijet, aku nggak ikut sih di situ gitu ya. Dia pijet di situ, tak jalan-jalan, cari apa lihat-lihat gitu ya. Ya udah dibikin happy aja.
Jadi respon kita waktu memang kita menghadapi keadaan yang kita gak bisa kontrol keadaan itu, ya yang kita kontrol keadaan yang di dalam kita. Ulang ya, kita gak bisa kontrol keadaan yang di luar. Kita gak bisa kontrol omongan orang. Mulut orang kita gak bisa kontrol, kamu jangan ngomong kayak gitu loh, gak bisa saudara. Mulut-mulut dia gitu kan. Tapi yang bisa kita kontrol adalah yang di dalam kita. Apa itu yang di dalam kita? Hati kita, pikiran kita. Jaga tetap bersuka cita. Haleluya. Ya. Nah, ini yang pertama, bersuka cita pada waktu kita ngalamin kesulitan dan cobaan, sebab itu tuh baik buat kita. Dan yang kedua, menolong kita belajar bersabar. Nah, ini dia. Menolong kita belajar bersabar, menunggu waktunya Tuhan. Ya memang mungkin belum waktunya, pintunya terbuka. Sabar, tunggu kairos Tuhan, itu ya pasti yang terbaik. Amin. Ya, jadi ayo kita mau belajar waktu Tuhan izinkan pintunya tertutup. Tunggu aja. Kalau memang kehendak Tuhan, Tuhan pasti bisa buka. Tapi sesuai caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Haleluya. Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Amin. Bisa nyanyi, bisa ngelakoni. Walaupun mungkin lagi ngadepin situasi, aduh pintunya ketutup ini, nyanyinya enggak senyum-senyum kayak gini. Nyanyinya waktu Tuhan sambil mewek-mewek gitu ya. Saya ingat banget ini beberapa tahun yang lalu ada seorang, dia tuh sebenarnya orang biasa sih gitu ya. Dia tuh kanker getah bening kalau nggak salah. Masih muda, cantik, kelihatannya sehat, gaya hidup sehat, tapi ternyata dia kena kanker, masih muda. Terus dia di kemo sampai palanya licin saudara, sampai palanya botak. Pernah tahu itu? Aku pernah bawain kayaknya di sini ya. Nana namanya. Kok Nana? Nana tuh nama panggilannya. Nama benernya siapa ya? Siapa ya Vi? Kok aku jadi lupa. Sekarang dia puji Tuhan udah sembuh, dinyatakan udah sembuh. Dan baru menikah. Dia nyanyi lagu ini. Jadi waktu dia habis digundul, saya lihat waktu dia lagi digundulin, dicukur palanya itu saudara ya. Dia waktu dicukur, dia yang dicukur aku ikut nangis loh. Padahal kenal juga kagak gitu ya. Dan terus waktu dia udah palanya udah licin itu, terus dia nyanyi sambil gitaran, dia nyanyiin lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan bener, waktu Tuhan tuh dia ngalamin ya, nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya dia. Dia ngalamin betapa dia bisa ngelewatin masa-masa sulitnya dia, pengobatan kemoterapi berkali-kali sampai rambutnya habis seperti itu. Dan dia menang dan dia sembuh, dia ngalamin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh-sungguh terjadi dalam hidupnya. Saya percaya ini juga bukan cuma terjadi buat dia, tapi buat setiap kita. Yang mengerti rencana Tuhan, yang gak maksa kalau pintunya memang tertutup, jangan pakai cara main dobrak, pakai kekuatan kita sendiri. Waktu kita nyampe kemarin di apartemen itu pintunya udah ada di situ, tapi gak punya passwordnya. Kita bisa sih kalau mau pakai cara dobrak, panggil tukang kunci atau dobrak, dirusakin pintunya, bisa. Tapi kan itu gak baik ya. Pintu sini pakai cara dobrak, kalau mau main maksa ya bisa juga. Tapi ayo pakai cara-caranya Tuhan, ikutin kemana Tuhan mau bawa kita. Haleluya. Tadi yang pertama kita diajar Tuhan belajar bersuka cita. Yang kedua belajar bersabar, tunggu waktunya Tuhan. Yang berikutnya ayat yang keempat,
Dan kesabaran itu menghasilkan suatu, ini hebat saudara, watak yang kuat dalam diri kita. Watak yang kuat. Ternyata dengan Tuhan ngajarin kita bersabar itu, Tuhan tuh lagi ngedidik kita supaya kita punya karakter. Watak itu karakter. Punya karakter yang kuat dalam hidup kita ini. Enggak gampang kan kalau masih anak kecil ya, kita lihat anak kecil, mau permen, pokoknya mau permen. Enggak dikasih permen, nanti makan dulu, mau permen. Itu anak kecil saudara, belum terbentuk karakternya. Tapi kita gak bisa begitu terus sama Tuhan. Tuhan, pokoknya aku mau jodoh, sekarang juga. Kalau gak dikasih sekarang, mana nih, gak ada gereja-gerejaan nih. Kita gak bisa begitu terus sama Tuhan saudara. Tuhan itu mendidik kita, membentuk kita, punya watak yang kuat, punya karakter yang kuat. Waktu kita doa sama Tuhan, Tuhan jodohku ini apa bukan ya Tuhan. Nah kalau lagi nanya sama Tuhan kayak gitu, siap terima jawaban Tuhan. Tuhan bilang iya ya puji Tuhan, makasih ya Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak ya nurut toh, jangan main dobrak tadi. Itu tuh di situ Tuhan lagi ngebentuk kita. Ya, sampai kita punya watak yang kuat dalam diri kita. Ini yang ketiga. Waktu Yusuf, ingat ya, Yusuf dikasih misi, visi yang besar. Kamu nih akan jadi pemimpin, Tuhan udah ngomong, kamu nih akan jadi pemimpin nih, orang-orang akan tunduk sama kamu nih. Habis dikasih mimpi besar sama Tuhan, apakah langsung instan, langsung dia jadi leader gitu? Enggak, dia ngelewatin proses dulu tuh. Dibuanglah ke sumur, dibuanglah, dia harus kerja dulu jadi hamba, jadi budak. Ya, di situ tuh Tuhan sedang mempersiapkan karakternya Yusuf supaya dia siap jadi leader. Supaya dia sungguh-sungguh jadi leader yang baik, yang udah mateng nih. Kalau masih umur sekian habis dikasih visi langsung jadi leader. Wah, saya bisa garansi banget jadi leader yang songong banget nih. Karena kenapa? Belum siap secara karakter. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan karakter kita. Saudara dengan dibawa ke Hong Kong, saudara ini sedang dipersiapkan secara karakter supaya punya watak yang kuat. Diproses lewat majikan. Majikan diproses lewat mbaknya. Emang cuman kalian yang diproses lewat majikan? Sama jadi majikan juga stres ngadepin kalian loh. Ya, tapi itulah besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Ya, disitulah kita ini sedang dibentuk sama Tuhan, punya watak yang kuat. Lanjut. Supaya senantiasa mempercayai Allah lebih lagi, lebih mempercayai Tuhan. Lewat proses itu kita ini diajar sama Tuhan, lewat proses di mana tidak selamanya, tidak setiap kali kita minta apa dikasih sama Tuhan. Disitulah kita ini percaya sama Tuhan bahwa aku percaya Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Aku percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat aku. Sekarang belum waktunya, aku tunggu, aku sabar Tuhan, aku tunggu waktunya Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Ya, nah di situ waktu kita diproses itu, saudara ya, itu tuh kita ini akhirnya jadi punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Karena kita nggak ada lagi mau gandolin siapa lagi nih. Tadi lagu yang kita nyanyi juga, kita mengandalkan Tuhan. Gandol Gusti, nah, gitu ya. Kita lebih mempercayai Tuhan. Aku percaya hidupku ini ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Udah gak bisalah mempercayai atau mengandalkan manusia manapun juga yang udah janji ya. Kadang-kadang manusia itu, ya bukan kadang-kadang, seringlah manusia itu janji, tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi, ya kan? Gak tahu masih kenal satu lagu itu. Iya manusia mah begitu saudara, tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan genapi. Haleluya. Nah makanya akhirnya waktu kita punya pengalaman nih berjalan bersama Tuhan, makin lama makin percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Wih. Haleluya. Nah ini summary-nya nih tadi ya.
Yang pertama, waktu pintu itu tertutup, ketika pintu tertutup, Tuhan lagi ngajarin kita, satu, bersukacita dalam kesulitan. Kedua, belajar sabar. Yang ketiga, kita ngalamin pembentukan karakter. Yang keempat, lebih percaya sama Tuhan. Dan akhirnya yang kelima, haleluya. Oke, sekarang kita lihat nih ya. Tadi aku sambung ya, cerita yang tadi di Jepang ya. Itu kan tadi kan passwordnya belum punya nih di tangan ya toh. Jadi salah satu yang bikin pintunya tuh gak terbuka tuh gara-gara kita gak punya kunci. Atau kuncinya salah, itu tadi koper tuh. Itu koper tuh lucu ceritanya saudara ya. Jadi waktu itu pas mau Empower 21 kalau gak sayang ya. Jadi aku udah berangkat duluan, nah suamiku nyusul besokannya gitu. Pas mau berangkat dia mau buka koper itu, katakanlah ini contoh ya, ini contoh. Nomornya gak beneran, nanti direkam lagi, ntar buka koper aku ketahuan nanti. Misalnya nih nomornya 245 gitu ya. Biasanya nomornya 245 gitu. Nah dia pencet nomornya 245 tapi kok gak bisa ya. Sampai akhirnya karena dia 245 gak bisa, akhirnya pakai cara apa saudara? Diurutin dari 000, 001, 002 gitu ya. Sampai 200 sekian itu saudara. Dan ternyata nomornya, pintunya terbuka si koper itu, yang biasanya nomornya 245, ternyata ya itu passcode-nya ternyata cuma beda satu nomor, 246. Padahal dia udah nyobain dari 0 loh, jadi dia nyoba 200 kombinasi nomor sampai akhirnya 246. Ternyata tuh akibat faktor U ya, LOVA kan gitu. Jadi 5, jadi pas lagi ngeset nomornya itu, 5 kan perutnya kan bolong gitu kan. Kalau 6 kan perutnya ketutup. Jadi dia tuh remeng-remeng gitu loh, 5 sama 6 tuh samar-samar gitu. Jadinya ya akibatnya begitu. Yang saya mau cerita di sini, kita kalau punya password nomornya beda tipis sekalipun, kalau memang bukan nomornya itu ya salah, gak bisa buka pintunya. Jadi penting untuk kita punya kunci atau password yang benar untuk membuka pintu. Haleluya. Tadi itu yang di Jepang itu ya saudara ya, kan kita beda 2 jam. Jadi setelah kita nyampe, 2 jam kemudian Shelly nyampe. Pas Shelly nyampe, Shelly udah ngomong di grup, kloter kedua nyampe, ya terus aku bilang, Sel, aku gak punya passwordnya nih, passwordnya ini berapa? Terus dia panik juga, oh iya loh, aku juga gak punya, cari emailnya, tunggu ya Ci, cariin emailnya segala macam. Itu si orang Jepang yang punya apartemen itu susah banget dicarinya. Hanya bisa ditelepon dan kita gak bisa nelpon, di luar negeri kita gak bisa nelpon, bisanya cuma WhatsApp. Dia gak punya WhatsApp, punyanya Line, lah kita gak punya Line gitu. Akhirnya si Sel itu di airport berusaha, kan dia masih nunggu 2 jam lagi untuk kloter ketiga nyampe gitu kan. Jadi dia 2 jam itu dia berusaha nyariin yang punya apartemen ini gitu. Pinjem telepon, minta tolong orang, teleponin, ketemu akhirnya sama pemiliknya gitu kan. Dikasihlah password. Tapi ternyata ini orang Jepang kagak bisa ngomong Inggris. Aduh, ngomong Inggrisnya payah banget gitu. Sampai pas lagi telepon itu direkam pembicaraan teleponnya. Dia nyebutin 3 nomor aja terbata-bata ngomong pakai Inggris gitu ya. Terus kita ada nebak-nebak, ini nomornya berapa sih? Ini 3 nomor apa 4 nomor? Karena ngomongnya bener-bener gak jelas. Kombinasi nomor pertama dikasih salah ternyata, gak bisa. Tetot, gak bisa masuk. Kita sampai putar-putar nomornya, gak bisa. Ya udahlah gak bisa gitu. Ya udah kita jalan-jalan lagi. Terus sampai berapa waktu kemudian dikasih nomor yang kedua, salah lagi. Ternyata ya itu orang Jepang punya rumahnya banyak. Terus kayaknya dia juga gak jelas ini yang mana gitu. Sampai pada akhirnya Shelly ketemu sama satu orang, serombongan orang-orang Filipin tapi bahasa Jepangnya jago banget. Dan punya nomor telepon Jepang, nomor telepon Jepang. Jadi si orang Filipin ini yang bantuin nyambungin ngomong yang lebih jelas lagi ke si yang punya apartemen ini. Jadi akhirnya singkat ceritanya dapatlah si passwordnya setelah
3 kali, nah yang ketiga akhirnya bener saudara ya, benernya itu pun kita videoin gitu kan, deg-degan, yang lihat juga deg-degan gitu, aduh benernya yang nomornya, teto, wah akhirnya setelah dapet password yang ketiga kali setelah nunggu sekian jam akhirnya terbuka juga. Nah waktu kita ngadepin pintu yang tertutup di depan kita, kemungkinan ya selama ini tuh gak terbuka gara-gara apa? Kita tuh gak tahu passwordnya, gak tahu kuncinya, makanya pintunya gak kebuka-buka saudara. Ya, nah waktu saya belajar satu firman Tuhan ini luar biasa saudara ya. Mazmur 100 ayat 4 itu sering banget kita dengar ya, ayat ini toh. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ada lagunya pula kan, ku masuki gerbangnya ya kan, dengan hati bersyukur. Udah gak usah nyanyi udah. Nah pokoknya mau cerita ini. Nah ternyata saudara, ayat firman Tuhan ini dibaca dalam versi bahasa Inggris yang The Passion, Inggris lebih banyak lagi ya, terjemahannya tuh versinya lebih banyak lagi. Ternyata di Alkitab The Passion itu ditulisnya begini loh, bahwa itu pujian itu adalah password. You can pass through his open gates with the password of praise. Oh, ternyata waktu dapat ayat ini, ternyata pujian, penyembahan, ucapan syukur, itulah yang jadi password untuk membuka pintu. Halo. Ya, jadi waktu kita menghadapi pintu yang tertutup, udah gak usah pusing-pusing, gak usah ngomel-ngomel, gak usah sungut-sungut. Ingat passwordnya apa? Passwordnya itu pujian. Passwordnya itu ucapan syukur. Passwordnya itu ya udah hati kita muji Tuhan aja, udah bersyukur aja. Thank you Tuhan Yesus. Pujian kan seperti itu. Tetap nyembah Tuhan, tetap muji Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Sekalipun sekarang lagi ngadepin pintu tertutup, tapi aku pakai password, aku punya password yang benar, gitu kan. Saudara, tapi saudara jangan salah kaprah loh ya. Oh katanya passwordnya pujian, berarti pasti terbuka kan, kalau passwordnya udah bener kan pintunya katanya terbuka ya kan. Nah sekarang ada kunci yang berikutnya lagi saudara, yang perlu kita ngerti benar-benar yang berikutnya. Ini tadi ayat yang pertama kita baca, Tuhan tuh taruh kunci rumah Daud. Ingat aku khotbahku yang beberapa waktu sebelum ini, yang terakhir sebelum ini yang kunci utama sebetulnya. Ya, kita ini kunci utamanya deket-deket sama Tuhan, seperti Daud deket-deket sama Tuhan, supaya ngerti hatinya Tuhan. Kalau kita nangkep dapetin hatinya Tuhan, kunci rumah Daud itu adalah perkenanan Tuhan. Seperti Tuhan berkenan kepada Daud, ya, Daud yang suka pakai password tadi pujian penyembahan kepada Tuhan. Waktu Daud itu deket-deket sama Tuhan, Daud itu jadi ngerti hatinya Tuhan. Kalau saudara deket-deket dengan seseorang, saudara makin kenal dia, ya kan? Kalau saudara nggak deket-deket sama saya, nggak kenal saya, saudara berusaha seolah mungkin, beliin saya casiufan, beliin saya, daging ini, daging itu, beliin steak segala macam. Maaf ya, tak tolak semuanya, saya tidak kedagingan, berarti Anda tidak mengenal saya gitu. Ya, nah kalau kan Anda datang bawa gorengan, welcome gitu kan. Tapi jangan banyak-banyak, diet. Nah, jadi kunci yang paling utama adalah dapetin hatinya Tuhan. Supaya kita ngerti ini hatinya Tuhan, Tuhan berkenan gak? Tuhan tuh maunya buka atau nutup ya? Dan waktu kita dapetin hatinya Tuhan, perkenanan Tuhan, seperti Daud mengejar Tuhan, perkenanan Tuhan. Disitulah kita akan mengerti dan kita tetap sangat bersyukur karena kita tetap tahu Tuhan selalu baik buat kita. Mau terbuka, mau tertutup, aku percaya Tuhan itu pokoknya the best lah buat aku. Haleluya. Minta tolong pemusik kembali.